Pernah kepikiran nggak, ada gunung yang sampai sekarang masih terus bertambah tinggi? Bukan karena disulap, tapi karena dua benua raksasa masih saling mendorong. Selamat datang di kisah luar biasa pegunungan Himalaya. Kalau dilihat dari jauh, Himalaya memang terlihat diam, tapi jangan tertipu. Di balik gunung-gunung raksasa itu, bumi sedang bekerja tanpa henti, pelan, kuat, dan sudah berlangsung puluhan juta tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, puncak Everest ternyata masih naik beberapa milimeter setiap tahun. Memang tipis, tapi kalau sabar jutaan tahun, hasilnya bikin seluruh dunia mendongak. Jadi bagaimana mungkin pegunungan setinggi langit bisa muncul? Apakah gunung sebesar ini langsung ada sejak awal? Jawabannya, sama sekali tidak. Ceritanya justru dimulai di tempat yang sangat berbeda. Kita harus kembali sekitar 200 juta tahun lalu. Saat itu belum ada Himalaya. Bahkan India pun belum menyatu dengan Asia. Posisi kedua daratan ini masih berjauhan, seperti dua tetangga yang belum kenal. Saat itu India bukan bagian Asia. Ia adalah sebuah lempeng benua yang bergerak sendirian di atas lapisan mantel bumi. Ibarat rakit raksasa yang terus melaju tanpa mesin. Kecepatannya juga mengejutkan. Lempeng India melaju hingga sekitar 15-20 cm per tahun. Untuk ukuran benua, itu termasuk ngebut. Mungkin kalau ikut lomba lari, dia juaranya. Di depan India terbentang Samudra Tethys, lautan purba yang sekarang sudah hampir sepenuhnya hilang. Dulu, tempat ini dipenuhi air laut, terumbu karang, dan berbagai makhluk laut. Selama jutaan tahun, India terus bergerak ke arah utara. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Perlahan tetapi pasti, jarak menuju benua Asia semakin dekat setiap tahunnya. Bayangkan dua mobil berjalan sangat pelan menuju satu sama lain. Tidak terasa dalam hitungan detik. Tapi, kalau berlangsung jutaan tahun, benturannya mampu mengubah bentuk seluruh permukaan bumi. Sekitar 55 juta tahun lalu, akhirnya momen besar itu tiba. Lempeng India bertabrakan langsung dengan lempeng Eurasia. Tabrakan ini bukan ledakan sesaat, melainkan proses yang berlangsung sangat lama. Karena sama-sama berupa kerak benua yang ringan, keduanya tidak mudah tenggelam. Akibatnya, batuan di antara mereka justru terlipat, tertekan, lalu terdorong semakin tinggi. Lapisan demi lapisan batu mulai menumpuk. Tekanan luar biasa membuat daratan terangkat perlahan. Dari sinilah cikal bakal pegunungan Himalaya mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Prosesnya sangat lambat. Tidak dalam sehari, setahun, atau 1000 tahun. Alam benar-benar sabar. Untung gunung gak bisa bosan nunggu. Kalau bisa, mungkin sudah protes dari dulu. Semakin kuat dorongan kedua lempeng, semakin tinggi pula pegunungan yang terbentuk. Bumi seperti sedang meremas karpet hingga muncul lipatan-lipatan raksasa yang kita kenal sebagai Himalaya. Bukan cuma satu gunung yang muncul. Ratusan puncak mulai terbentuk sepanjang ribuan kilometer. Pegunungan ini membentang melewati Pakistan, India, Nepal, Bhutan, hingga Tibet di Tiongkok. Di antara semua puncak itu, lahirlah Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Tingginya lebih dari 8.800 meter, seolah menjadi mahkota dari proses tabrakan dua benua raksasa. Yang unik, kalau kamu menemukan fosil hewan laut di Himalaya, jangan langsung mengira ada ikan yang hobi naik gunung. Itu bukti kalau wilayah ini dulu memang dasar lautan. Fosil kerang, batu kapur, hingga sedimen laut ditemukan di ketinggian ribuan meter. Semua menjadi saksi bahwa sebelum menjadi atap dunia, Himalaya pernah berada di bawah permukaan laut. Lalu muncul pertanyaan yang lebih mengejutkan. Kalau tabrakan kedua lempeng itu masih berlangsung sampai sekarang, apakah Himalaya juga masih terus bertambah tinggi? Jawabannya akan membuatmu melihat pegunungan ini dengan cara yang berbeda. Jawabannya adalah iya. Hingga hari ini, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara dan menekan lempeng Eurasia. Dorongan kecil ini terjadi setiap tahun,
tanpa pernah benar-benar berhenti. Kecepatannya memang hanya sekitar 4-5 cm per tahun. Terdengar sepele, tapi bagi bumi, itu sudah cukup untuk terus mengangkat Himalaya sedikit demi sedikit selama jutaan tahun. Akibat dorongan tersebut, sebagian puncak Himalaya naik beberapa milimeter setiap tahun. Memang tidak terlihat oleh mata, tetapi alat pengukur satelit modern mampu mendeteksi perubahan sekecil itu. Sayangnya, pertumbuhan Himalaya tidak selalu berjalan mulus. Ada satu kekuatan lain yang terus berusaha meratakannya, yaitu erosi akibat hujan, angin, sungai, salju, dan es. Ibarat rambut yang terus tumbuh tetapi selalu dipotong. Himalaya juga terus terangkat sekaligus terus terkikis. Alam sedang memainkan permainan tarik-menarik yang berlangsung tanpa henti. Air hujan mengikis lereng, sungai membawa batuan ke dataran rendah, sementara gletser menggerus permukaan gunung. Semua bekerja perlahan, tetapi hasilnya sangat besar dalam jutaan tahun. Jadi tinggi Himalaya sebenarnya adalah hasil perlombaan antara dua proses. Satu mengangkat gunung ke atas, sementara yang lain terus mengikisnya sedikit demi sedikit. Kalau dorongan lempeng lebih kuat, gunung bertambah tinggi. Kalau erosi lebih cepat, gunung bisa menurun. Untungnya, hingga sekarang dorongan dari dalam bumi masih cukup kuat menjaga Himalaya tetap menjulang. Namun, dorongan lempeng ini juga menyimpan bahaya besar. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa bumi yang kadang sangat dahsyat. Gempa besar di Nepal tahun 2015 menjadi salah satu contoh nyata. Pergerakan lempeng melepaskan energi luar biasa, mengguncang pegunungan, kota-kota, dan menyebabkan ribuan bangunan runtuh. Menariknya, setelah gempa besar terjadi, sebagian wilayah justru bisa naik atau turun beberapa sentimeter. Permukaan bumi ternyata tidak sekeras dan setetap yang kita bayangkan. Para ilmuwan terus memasang alat GPS berpresisi tinggi di berbagai titik Himalaya. Tujuannya untuk memantau seberapa cepat gunung ini bergerak dan berubah setiap tahunnya. Data dari satelit menunjukkan bahwa seluruh kawasan Himalaya memang masih aktif. Artinya, proses pembentukan pegunungan ini belum selesai, meskipun sudah berlangsung puluhan juta tahun. Bayangkan sedang mendorong dua tumpukan karpet dari arah berlawanan. Karpet akan berkerut dan terangkat. Kurang lebih seperti itulah cara Himalaya terbentuk, hanya skalanya sebesar benua. Tekanan yang sangat besar juga membuat batuan mengalami perubahan. Beberapa batu berubah menjadi batuan metamorf karena menerima panas dan tekanan luar biasa jauh di dalam kerak bumi. Tidak semua bagian Himalaya naik dengan kecepatan yang sama. Ada wilayah yang lebih cepat terangkat, sementara bagian lain lebih banyak mengalami longsor dan pengikisan. Selain membentuk gunung, tabrakan dua lempeng ini juga menciptakan lembah-lembah dalam, tebing curam, dan jalur sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan manusia di Asia. Bahkan sungai-sungai besar seperti Gangga, Indus, dan Brahmaputra mendapatkan sebagian besar airnya dari salju dan gletser Himalaya. Karena itulah, pegunungan ini sering disebut Menara Air Asia. Tanpa Himalaya, iklim Asia kemungkinan akan sangat berbeda. Pegunungan raksasa ini menjadi penghalang angin, mempengaruhi curah hujan, bahkan membantu membentuk pola musim yang kita kenal sekarang. Namun masih ada fakta yang jauh lebih mengejutkan. Himalaya bukan hanya rumah gunung tertinggi di dunia, tetapi juga menyimpan jejak laut purba, kehidupan ekstrim, dan misteri geologi yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kalau mendaki Himalaya, kamu sebenarnya sedang berjalan di atas dasar laut purba. Kedengarannya aneh, tetapi jutaan tahun lalu wilayah ini memang berada di bawah samudra Tetis yang luas. Para ilmuwan menemukan fosil kerang, karang, dan organisme laut di ketinggian lebih dari 5.000 meter. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa Himalaya dulunya adalah dasar samudra. Bayangkan seekor kerang yang dulu hidup di dasar laut, sekarang fosilnya berada ribuan meter di atas permukaan laut. Perjalanannya memang lama,
sekitar puluhan juta tahun. Santai banget naiknya. Selain menyimpan fosil, Himalaya juga menjadi rumah bagi batuan yang usianya ratusan juta tahun. Setiap lapisan batu bagaikan halaman buku yang menceritakan sejarah panjang bumi. Di kawasan ini, terdapat lebih dari 100 puncak yang tingginya melampaui 7.000 meter. 8 di antaranya bahkan termasuk gunung tertinggi di dunia, dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter. Gunung Everest memang paling terkenal, tetapi Himalaya juga memiliki puncak-puncak luar biasa seperti K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho-Oyu, Dhaulagiri, dan Annapurna yang menantang para pendaki. Semakin tinggi pendakian, udara semakin tipis. Di dekat puncak Everest, kadar oksigen hanya sekitar 1/3 dibandingkan di permukaan laut. Bernafas saja sudah terasa seperti olahraga berat. Karena kondisi ekstrem itu, banyak pendaki membutuhkan tabung oksigen tambahan. Bukan karena manja, tetapi tubuh manusia memang punya batas saat menghadapi ketinggian yang luar biasa. Meski terlihat dingin dan sepi, Himalaya ternyata dipenuhi kehidupan. Berbagai hewan berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan suhu yang sering berada di bawah titik beku. Salah satu penghuni paling terkenal adalah macan tutul salju. Hewan langka ini memiliki bulu tebal dan kemampuan memanjat tebing curam yang membuatnya dijuluki hantu pegunungan. Selain itu ada yak, kambing baral, panda merah, elang emas, hingga berbagai tumbuhan yang hanya mampu hidup di dataran tinggi. Alam Himalaya benar-benar penuh kejutan. Gletser di Himalaya menyimpan cadangan air tawar yang sangat besar. Karena jumlah esnya sangat banyak, kawasan ini sering dijuluki sebagai kutub ketiga setelah Arktik dan Antartika. Saat musim panas tiba, sebagian es mencair dan mengalir menjadi sungai-sungai besar. Air inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh ratusan juta, bahkan miliaran penduduk di Asia. Namun perubahan iklim membuat banyak gletser di Himalaya mencair lebih cepat. Jika kondisi ini terus berlanjut, pasokan air bagi banyak wilayah dapat ikut terpengaruh pada masa depan. Selain terkenal karena alamnya, Himalaya juga memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Selama ribuan tahun, pegunungan ini dianggap suci oleh berbagai budaya dan agama di Asia. Banyak biara berdiri di lereng-lereng Himalaya. Para biksu memilih tempat yang tenang ini untuk bermeditasi, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kesibukan kehidupan sehari-hari. Nama Himalaya berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Hima berarti salju, sedangkan Alaya berarti tempat tinggal. Jadi, Himalaya dapat diartikan sebagai rumah salju. Meski terlihat kokoh, Himalaya sebenarnya terus berubah setiap hari. Longsor, gempa, hujan, salju, dan pergerakan lempen membuat bentuk pegunungan ini selalu mengalami perubahan kecil. Bisa dibilang, Himalaya adalah proyek konstruksi terbesar di dunia yang belum selesai. Bedanya, pekerjanya bukan manusia, melainkan kekuatan alam yang sudah bekerja selama jutaan tahun. Lalu bagaimana masa depan Himalaya? Apakah pegunungan ini akan terus bertambah tinggi, berhenti tumbuh, atau justru suatu hari mulai menyusut? Jawabannya akan menutup perjalanan luar biasa tentang atap dunia ini. Selama lempeng India masih terus bergerak ke utara, Himalaya juga akan terus mengalami perubahan. Prosesnya memang sangat lambat, tetapi kekuatannya cukup besar untuk membentuk wajah bumi selama jutaan tahun. Para ilmuwan memperkirakan lempeng India masih bergerak sekitar beberapa sentimeter setiap tahun. Kecepatannya memang mirip pertumbuhan kuku, tetapi dampaknya mampu mengangkat pegunungan setinggi langit. Meski terus bertambah tinggi, Himalaya tidak akan tumbuh tanpa batas. Erosi akibat hujan, sungai, angin, salju, dan gletser akan terus mengikis bagian puncaknya sepanjang waktu. Bayangkan ada 2 tim yang sedang lomba tarik tambang. Satu tim mengangkat gunung ke atas,
Tim lainnya mengikisnya ke bawah. Himalaya berdiri di tengah pertandingan yang belum selesai. Karena masih aktif secara geologi, kawasan Himalaya tetap menjadi salah satu wilayah dengan risiko gempa bumi terbesar di dunia. Aktivitas lempeng di bawahnya belum menunjukkan tanda akan berhenti. Itulah sebabnya para ahli terus memantau pergerakan tanah menggunakan satelit, GPS presisi tinggi, dan berbagai alat modern. Tujuannya agar perubahan kecil bisa terdeteksi sebelum menjadi bencana besar. Himalaya juga membantu mengatur iklim Asia. Pegunungan raksasa ini menghalangi angin dingin dari utara, sekaligus memengaruhi datangnya angin muson yang membawa hujan ke berbagai negara. Tanpa Himalaya, sebagian wilayah Asia kemungkinan akan jauh lebih kering. Pertanian, sungai, bahkan kehidupan jutaan manusia mungkin berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari sekarang. Tak heran jika Himalaya sering dijuluki sebagai atap dunia. Julukan ini bukan hanya karena ketinggiannya, tetapi juga karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap alam dan kehidupan. Setiap batu, lembah, dan puncak di Himalaya menyimpan cerita panjang tentang tabrakan dua benua. Sebuah kisah yang berlangsung jauh sebelum manusia pertama berjalan di bumi. Yang membuatnya semakin luar biasa, cerita itu belum selesai. Bahkan saat kamu menonton video ini, kedua lempeng masih terus saling menekan jauh di bawah permukaan tanah. Artinya, Himalaya yang kita lihat hari ini sedikit berbeda dibandingkan ribuan tahun lalu. Perubahannya memang tidak terlihat oleh mata, tetapi bumi tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Mungkin terdengar aneh, tetapi gunung juga punya umur. Ada yang lahir, tumbuh, terkikis, lalu perlahan menghilang. Himalaya saat ini masih berada dalam fase pertumbuhannya. Beberapa ratus juta tahun dari sekarang, bentuk pegunungan ini mungkin akan sangat berbeda. Alam selalu berubah, meskipun perubahan itu seringkali terlalu lambat untuk disadari manusia. Jadi, setiap kali melihat foto Everest atau pegunungan Himalaya, ingatlah bahwa kamu sedang melihat hasil kerja alam yang membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk terbentuk. Dan yang paling menakjubkan, proses pembentukan itu belum selesai. Bumi masih terus membangun Himalaya, sedikit demi sedikit, setiap tahun, tanpa libur, tanpa istirahat, dan tentu saja tanpa lembur dibayar. Himalaya membuktikan bahwa perubahan terbesar tidak selalu terjadi dengan cepat. Kadang, gerakan yang hampir tidak terasa justru mampu menciptakan keajaiban terbesar di planet kita. Dari dasar laut purba hingga menjadi pegunungan tertinggi di dunia, Himalaya adalah bukti bahwa bumi selalu hidup, terus bergerak, dan terus menulis sejarahnya sendiri. Siapa sangka, tempat yang dulu dipenuhi ikan dan terumbu karang, kini menjadi tujuan para pendaki paling berani di dunia. Alam memang jago membuat alur cerita yang sulit ditebak. Kalau kamu suka kisah luar biasa tentang bumi dan rahasia alam semesta, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis di kolom komentar wilayah atau fenomena alam apa yang ingin kamu bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.